Kita tahu US dollar itu adalah mata uang terpopuler di dunia. Di mana-mana kalau kita mau ke luar negeri, selalu pakai US dollar. Pertanyaan saya, kenapa US dollar itu menjadi salah satu mata uang terpopuler di dunia? Bahkan US dollar sama dengan mata uang di dunia ini. Perdagangan, pembelian, ekspor, impor, semua itu traveling hanya menggunakan US dollar. Tapi ini akan terjadi sebuah sejarah besar-besaran, pergeseran besar-besaran selama 80 tahun terakhir. Yaitu, apakah ini masa akhirnya US dollar? Dan di video ini saya akan bongkar semua kenapa US dollar bisa populer di seluruh dunia. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke channel Success Before 30. Ya, seperti yang tadi saya janjikan di awal, kita tahu US dollar itu kan sama dengan mata uang yang paling populer di seluruh dunia. Sejak kecil pun kita semua menggantungkan mata uang sama US dollar gitu. Sekarang kemana-mana US dollar itu yang paling populer. Tapi ini ada sebuah fakta yang mencengangkan. Coba Anda tonton video saya ini, jangan di skip satu detik pun. Saat ini terjadi pergeseran tektonik besar-besarannya. 80 tahun terakhir ini, kita semua tahu apakah ada sebuah disrupsi yang besar di tahun ini. Anda mungkin bertanya, Pak, hubungannya apa? Saya ini pengusaha biasa, saya ini UMKM. Mengapa kok saya ini harus menonton video ini tentang US dollar? Mungkin saat ini bisnis Anda tidak terimbas, baik sektor impor, ekspor, atau mungkin traveling dan sebagainya. Anda mungkin tidak terimbas, tapi Anda harus tahu kenapa US dollar itu populer dan nggak lama lagi popularitasnya akan sedikit menurun, bahkan pelan-pelan akan memudar. Kenapa bisa demikian? Jadi selama ini kita tahu di dunia itu cuman kenal satu raja untuk mata uang, yaitu US dollar. Semua perdagangan, semua sektor menggunakan US dollar. Tapi bagaimana kalau dominasi itu sebentar lagi berakhir? Karena sekarang ada sebuah the new challenger, penantang terbaru yang tidak kalah hebat dari timur, yang dipimpin oleh raksasa dari Tiongkok. Dari barat kita tahu inovasi, teknologi, disruptor bernama digital asset dari barat. Ini bukan sudah wacana, tapi sudah terjadi. Dan pertanyaannya, apalagi dominasi dolar akan berakhir? Seberapa cepat? Apa peluangnya? Tonton video-video saya sebelumnya tentang US dollar. Itu tonton baik-baik supaya Anda semakin memahami. Jadi ini semacam series ya, ketika saya membuat video ini. Jadi supaya Anda mengerti dominasi dolar itu kenapa kok bisa runtuh, Pelan-pelan teori ini sudah akan mulai terbukti. Dan tonton video SW30 sebelumnya supaya Anda lebih memahami arti daripada penjelasan ini. Nah, dari sini literasi finansial Anda adalah kunci untuk memenangkan masa depan. Khususnya Anda yang seorang pengusaha, Anda harus memahami geopolitik, Anda juga harus menguasai makroekonomi. Jadi US dollar itu adalah sama dengan king. Tapi sebentar lagi king ini akan lengser karena ada penantang dari timur. Nah, apakah penantang dari timur itu? Kita bahas ini satu persatu. Yang pertama, kita harus kenal dulu apa itu namanya SWIFT. SWIFT itu adalah sebuah platform yang mana ini bukan bank, tapi SWIFT itu cara memindahkan uang kalian. Ini misalkan gini, kalau kalian hari ini mau transfer uang ke Amerika, maka ketika Anda transfer mata uang asing tersebut, rupiah dikonversi ke Amerika, maka harus menggunakan teknologi SWIFT ini. Nah, SWIFT itu harus memasukkan namanya SWIFT code atau kode SWIFT. Nah, caranya SWIFT itu akan mengkonversi ke US dollar dulu, baru US dollar ke mata uang negara setempat. Maka oleh sebab itu sama seperti kantor Anda hari ini pergi ke negara orang, Anda pergi ke money changer, maka Anda kan kalau bawa US dollar, Anda di sini rupiah beli US dulu, US Anda tukar lagi ke setempat. Jadi itu kena dua kali konversi. Paham ya? Nah, SWIFT kurang lebih seperti itu. Nah, SWIFT ini sudah merajalela selama 80 tahun terakhir. Jadi transaksi transfer antar dunia, Anda hari ini punya anak sekolah misalkan di Hong Kong. Ya, Anda itu kalau mau transfer uang ke Hong Kong untuk biaya uang sekolah dia, maka uang rupiah Anda transfer lewat SWIFT dulu, ditukar ke US dollar dulu. US dollar baru konversi ke dolar Hong Kong. Nah, itu dia. Ini yang selalu jadi masalah. Jadi SWIFT itu adalah perantara yang menjembatani 80 tahun terakhir. Dan biayanya itu sangat besar. Coba Anda bayangkan kalau satu hari terjadi transaksi ratusan juta, transaksi satu hari, bahkan miliaran transaksi antar negara, berapa untungnya SWIFT itu sendiri.
Nah, dari sini, SWIFT itu sebuah sistem messaging, sebuah jaringan komunikasi antar bank yang umurnya sudah 50 tahun. Ibaratnya dia ini operator telekomunikasi jadul yang dipakai semua bank antar dunia. Jadi seperti kayak zaman dulu itu, kalau kita tuh mau telepon harus interlokal dulu, ke operator dulu. Jadi SWIFT itu satu-satunya operator mata uang transfer antar dunia. Jadi proses perpindahan uang sendiri itu masih manual, melalui banyak bank perantara yang disebut bank koresponden. Sebagai seorang entrepreneur, ada 3 masalah besar. Yang pertama, problem dari SWIFT ini adalah sangat lambat, karena butuh 1-5 hari kerja. Contoh nih, saya ini punya saudara di Amerika, kadang sering kirim uang US dollar ke saya. Itu kadang masuk ke rekening saya itu 3 hari loh. Makanya disebut 1-5 hari. Itu US dollar, baru transfer dulu ke rupiah gitu. Nah itu pakai proses SWIFT code. Di era digital ini semua kelambatan yang tidak bisa diterima karena time is money. Kalau Anda hari ini menggunakan teknologi blockchain yang kita kenal sekarang yang paling populer adalah kripto, itu real time. Anda detik ini transfer dalam bentuk 1 USDT, maka detik ini juga real time, di sana langsung terimanya juga USDT. Tetapi kalau menggunakan SWIFT code ini lama sekali. Jadi ini tidak efektif dan tidak efisien. Ini sama seperti kayak Anda zaman dulu pesen taksi tapi nggak pakai Gojek sama nggak pakai Grab gitu loh. Jadi Anda harus pakai ojek pangkalan dulu. Jadi nggak efektif bukan? Inilah terjadi disrupsi besar-besarannya tentang SWIFT code ini. Yang kedua, sangat mahal. Karena setiap bank perantara memotong biaya. Kan tadi saya sudah bilang, kalau Anda mau kirim ke mata uang setempat, Anda harus konversi ke US dollar dulu. Karena SWIFT code yang dibutuhkan itu harus konversi ke US dulu. Dan itu masuk ke mata uang US dollar. Makanya kenapa US dollar itu bisa populer. Karena semua harus pakai SWIFT. Ya, perantaranya. Jadi itulah sebab kenapa US dollar itu sama dengan mata uang dunia gara-gara SWIFT ini. Karena yang punya teknologinya mereka. Ada hidden cost. Ada cost tersembunyi. Nah, ini yang membuat nilai mata uang yang Anda kirim bisa berkurang signifikan. Ini adalah friction cost yang merugikan bisnis. Ya, kalau Anda kirim jumlahnya cuma $1.000, $2.000 nggak kerasa ya. Tapi kalau hari ini Anda mengirim dalam bentuk jutaan US dollar, bahkan ratusan juta US dollar. Nah, itu biayanya besar loh. Nah, itu siapa yang terima keuntungan? Yaitu SWIFT code. Oleh sebab itu, ini problem utama dari SWIFT yang ditemukan. Dan yang ketiga, resiko geopolitik. Ini paling krusial karena sistem SWIFT ini dikontrol oleh Barat. Amerika bisa dengan mudah menekan tombol, memutus akses sebuah negara, seperti yang terjadi pada Iran dan Rusia baru-baru ini. Ini adalah single point of failure, satu titik kegagalan berisiko bagi negara-negara lain. Nah, tapi kisah ini sebentar lagi akan berakhir. Karena sekarang ada penantang dari timur. Jadi seolah-olah ini kalau kemarin Avenger itu cuma Amerika, ini ada Avengernya Asia ini. Penantang dari timur. Kenapa? Karena sekarang kita lihat penantang pertama ini bukan perusahaan loh, tapi aliansi negara-negara superpower juga. Pertama China, kedua Uni Emirat Arab, Thailand, dan Hong Kong, serta Arab Saudi. Proyek ini mereka sebut dengan namanya mBridge. Jadi mBridge ini the new SWIFT code. Lebih cepat, lebih murah, nggak usah konversi ke US dollar dulu, nggak usah konversi ke mata uangnya China, Uni Emirat Arab, nggak perlu. Nah ini keren ini. Jadi disrupsinya besar-besaran. Ya ini ibaratnya seperti kayak agen penerbangan tiba-tiba didisrupsi sama tiket.com sama Traveloka gitu loh. Ya seperti itu. Jadi ini disrupsi terjadi di banyak bidang. Apa itu mBridge? Nah, ayo saya jelaskan. Ini adalah sebuah game plan jangka panjang yang luar biasa cerdas. Makanya Success Before 30 kita selalu early information. Kita lebih baik menginformasikan lebih dahulu supaya Anda paham. Jadi kalau ke depannya berita-berita seperti ini Anda tidak dapatkan di media-media lokal, maka Anda dapatkan dulu di Success Before 30. Supaya Anda lebih cerdas, lebih cepat, bukan membuat Anda overthinking, tapi sebagai pelaku usaha, Anda harus memahami informasi ini, apa yang terjadi. Jadi ke depannya, kalau Anda hari ini punya saudara di luar negeri, di Eropa, dan sebagainya, mungkin ke depannya nggak usah pakai SWIFT code lagi. Jangan-jangan pakai mBridge. Mereka membangun infrastruktur keuangan paralel, sebuah jalan tol digital, di mana-mana negara anggota bisa bertransaksi secara langsung menggunakan mata uang digital bank sentral atau CBDC mereka masing-masing. Coba Anda bayangkan dahsyatnya ini, sebuah importer China membeli minyak di Arab Saudi. Mereka bisa langsung bayar dengan yuan digital loh, kan keren kan? Nggak masuk akal kan? Jadi nggak usah yuan dikonversi dulu ke USD melalui SWIFT code, USD ditransfer lagi ke mata uang real atau Uni Emirat Arab atau mata uang Arab contohnya, atau apa gitu. Nah, dan dalam hitungan detik, di mana diterima oleh eksportir Arab Saudi dalam bentuk rial digital seketika.
Jadi inilah betul-betul sebuah disrupsi yang cepat, efektif, efisien, dan tidak ada biaya tersembunyi. Ayo, sekarang saya nanya sama Anda. Ketika hari ini Anda bisa pesan tiket seketika di tiket.com atau di Traveloka, mausikah Anda masih menggunakan operator? Tolong ya, saya belikan tiket Jakarta ke Surabaya nanti jam sekian melalui operator. Kayaknya sudah nggak ada yang lakukan itu deh. Nah, Swift itu bakal seperti itu. Anda lihat baik-baik video ini. Ketika video ini tayang, tonton video ini baik-baik. Itu akan terjadi di seluruh dunia. Jadi hasilnya adalah, ini berita positifnya. Kenapa Ambridge bisa memukul habis Swift Code? Pertama, nggak perlu konversi ke US dollar. Ini sudah disrupsi habis-habisan. Jadi US dollar bisa jadi nggak populer lagi. Karena gara-gara Swift Code-nya ini nggak digunakan lagi. Setuju? Yang kedua, nggak perlu lagi berang perantara di New York. Ngapain duit kamu harus ke New York dulu? Berita soal Visa dan Master aja, QRIS Indonesia aja, itu sudah menjadi heboh. Donald Trump ngamuk-ngamuk, kenapa Visa dan Master nggak mau dipakai di Indonesia? Dan mendorong orang Indonesia pakai Visa dan Master lagi. Orang Indonesia lebih suka pakai QRIS. Ngapain uang kita harus lari ke Amerika dulu, baru balik lagi ke Indonesia? Nah, kurang lebih seperti itu, Swift Code. Yang ketiga, tanpa biaya intervensi oleh orang Barat. Nah, ngapain? Karena kita nggak ketergantungan sama mereka. Jadi sana punya rekening kripto contohnya, USDT, saya juga punya USDT. Ya udah saya transfer USDT aja. USDT-nya tinggal dikonversi ke bank lokal, ke mata uang lokal. Selesai kan? Itulah lalu lintas digital ini akan membuat dunia ini borderless. Nggak perlu lagi tergantung sama pihak tengah ini yang bernama Swift ini. Ini adalah sebuah ekosistem keuangan baru yang desentralisasi dari hegemoni Barat. Dan jangan salah, ini bukan lagi pilot project. Ini sudah terjadi. Jadi bukan coba-coba lagi. Saya aja udah sering kok ngirim USDT. Ya kan, saya aja sudah sering. Teknologi ini luar biasa. Jadi per Juni 2024, Bank of International Settlement, BIS, sudah mengumumkan Ambridge ini live dan fungsional tahun lalu, 2024. Ini terjadi sekarang. Ini adalah strategi level makro, sebuah langkah catur dari China dan sekutunya untuk menciptakan dunia yang lebih multipolar dan bukan US sentral lagi, bukan US dollar sentral lagi. Jadi kekuatan US dollar ini pelan-pelan akan melemah. Karena Swift mulai akan ditinggalkan. Jadi Ambridge ini adalah gerakan dari top down, atas ke bawah, pemerintah ke pemerintah, G2G. Penantang kedua adalah gerakan dari bawah ke atas. Nah, jadi disrupsinya dua bidang. Pertama Ambridge, yang kedua bottom up. Top down ini bottom up, yaitu bawah ke atas dari sektor swasta. Jadi disrupsinya dua penantang ini. Yang pertama adalah Ambridge, sekutunya 5 negara kuat tadi. Yang kedua, bottom up, yaitu dari bawah ke atas. Wah, ini gila ini. Yaitu namanya XRP. Jadi kalau Anda pemain kripto, Anda pasti sudah tidak asing dengan digital asset Ripple atau XRP. Ripple ini melihat masalah yang sama pada Swift, tapi dari sudut pandang seorang entrepreneur. Tidak efektif, tidak efisien, dan ngapain duit harus ditukar dulu ke US dollar? Lama lagi, 1-5 hari kerja. Bagaimana kalau menciptakan solusi 10 kali lipat lebih baik, 10 kali lipat lebih cepat, bahkan 10 kali lipat lebih murah? Anda kirim USDT, sampai sana juga USDT. Tapi kalau Anda kirim US dollar, bisa jadi sampai di sana udah dipotong-potong-potong. Anda mungkin kirimnya 1.000, sampai sana nggak sampainya 1.000 loh. Mungkin 990 sekian, ada potongan sekian dolar. Nah, itu rugi kan? Nah, ini problemnya. Jadi solusi mereka jenius. Mereka menciptakan sebuah utilisasi aset, yaitu aset yang bisa digunakan, sebuah aset digital bernama Ripple yang bertindak sebagai bridge currency atau jembatan likuiditas. Jadi cara kerjanya gini nih. Sistem lama yang lambat itu kan rupiah, konversi ke dolar, kirim ke Amerika, konversi ke mata uang tujuan baru nyampe. Jadi ini ada 5 step loh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tahap. Sistem baru, Ripple, rupiah, langsung tukar Ripple, selesai. Ripple ketemu Ripple, selesai. Sana juga punya rekening kripto, kita punya rekening kripto, selesai. Sana punya wallet, sini punya wallet, kelar. Ya kan? Ini cuman 1 tahap. Yang sana 5 tahap. 5 tahap, ya gimana nggak 5 hari? Di sini 1 tahap kelar. Hitungan real time. Saya kirim detik ini juga USDT, langsung kita WA, sudah terima? Sudah, nggak sampai 5 detik masuk. Siapa mau happy? Sana 5 hari, di sini 5 detik. Ripple juga bisa membuat
stablecoin, bentuk mata uang apapun, emas, perak, bahkan Ripple sendiri. Proses yang tadinya berhari-hari, sekarang selesai dalam hitungan detik. Yang tadinya puluhan dolar, sekarang sepersekian sen. Ya siapa yang nggak mau? Lebih murah, lebih cepat. Ini adalah game changer. Ini meniadakan friction cost atau hidden cost, dan membuat cash flow bisnis lintas negara jauh lebih efisien. Tapi ya kelemahannya, passwordnya jangan lupa. Terus kemudian handphonenya jangan hilang. Bingung itu nanti. Kalau nggak gitu ya kacau semuanya. Nah karena semua serba cepat, security-nya harus diperhatikan. Itu aja sih. Jadi kalau Anda dikit-dikit lupa password ya bahaya itu. Karena itu semua aset digital Anda ada di sini. Ratusan institusi keuangan seluruh dunia sudah menjadi mitra Ripple. Ini membuktikan bahwa sektor swasta bergerak cepat mencari solusi atas masalah yang diciptakan oleh infrastruktur legacy. Nah, apakah mBridge dan Ripple ini akan berperang? Karena dua-duanya sama-sama mendisrupsi SWIFT. Nah, sekarang ini bagian yang paling penting. Kita sebagai strategis dan entrepreneur, apakah mBridge dan Ripple ini akan berperang? Jawab siapa yang akan menang? Jawabannya mungkin mengejutkan Anda. Mereka tidak perlu berperang, justru mereka bisa membentuk sebuah kolaborasi yang tak terduga. mBridge itu powerful karena negara kan, tapi sistemnya tertutup, hanya untuk anggota, sedangkan Ripple itu fleksibel, tapi butuh trust dari institusi besar. Bagaimana jika mereka kolaborasi? mBridge menjadi backbone-nya, infrastruktur utama, jalan tol antar pemerintah. Jadi ibaratnya mBridge itu seperti yang bangun gedungnya lah. Jadi diakui negara gitu. Ya kan, karena dia institusi kan, negara kan. Tapi Ripple yang punya teknologinya. Ya, jadi mereka itu yang punya QRIS-nya gitu. Nah, gimana kalau QRIS kolaborasi sama bank? Wah, ngeri. SRP menjadi last mile deliver-nya. Jembatan yang menghubungkan bank-bank swasta, perusahaan. Jadi bank juga butuh teknologi itu. Teknologi ini juga membutuhkan institusi yang sudah diakui negara. Dan non-anggota bisa masuk ke dalam jalan tol mBridge dengan efisien. Kombinasi antar platform negara yang kokoh dan platform swasta ini bisa menciptakan sistem keuangan global baru yang benar-benar terdesentralisasi, efisien, dan terbuka. GPN-nya lah. Ya kan? QRIS itu kan GPN. Gerbang Pembayaran Nusantara. Itu luar biasa. Jadi, sahabat SW30, kekuasaan absolut US dollar ini yang selama ini kita kenal dibangun di atas fondasi teknologi tahun 70-an, yang lambat dan rentan dan tidak efektif dan tidak efisien itu, pelan-pelan yang bernama SWIFT itu pelan-pelan akan digerogoti dari dua sisi. Dari sisi mBridge dan juga dari sisi Ripple. Di satu sisi Tiongkok bersama sekutunya mBridge sekarang sedang membangun istana baru yang megah, di mereka bisa berdagang dengan aturan mereka sendiri tanpa perlu restu dari barat. Di sisi lain dunia kripto yang diwakili oleh Ripple sedang menciptakan ribuan jalan tikus super cepat yang bisa melewati semua gerbang tol dan birokrasi sistem lama. Serangan ganda ini menempatkan dominasi dolar pada posisi paling rentan selama 80 tahun terakhir. Ini ancamannya sudah jelas. Swift code ini sudah di era akhir. Ini sudah masa sunset ini Swift code. Tapi kapan dunia akan beralih ke sistem multipolar? Kehancuran di sini mungkin berarti dolar bukan tidak berharga, tapi hancurnya dominasi ini sebagai satu-satunya pilihan. Jadi singkat cerita, dolar ini sudah mencapai peak-nya dan didisrupsi oleh beberapa teknologi-teknologi baru ini. Buat kita semua ini berarti kita sedang hidup di tengah-tengah revolusi keuangan terbesar dalam hidup kita, akhir dari satu era dan awal dari era baru yang aturannya memang masih belum disahkan. Tapi bukan Success Before 30 namanya kalau tidak menginformasikan ini terlebih dahulu, dan tentu informasi futuristik ini pasti akan menambah daya imajinasi Anda. Dan siapa tahu ini adalah sebuah industri yang lagi sunrise. Kalau suatu hari memang benar-benar disahkan, minimal Anda orang pertama yang sudah tahu terlebih dahulu. Semoga Anda sukses before 30. Sukses untuk Anda, jangan lupa like-nya. Dan kalau Anda hari ini ingin belajar ilmu tentang bagaimana memvaluasi sebuah perusahaan, saya bersama Pak Tony Adikarya dan Profesi Ferry Latihin akan mengadakan workshop. Apakah perusahaan ini kemahalan, perusahaan ini harga yang pantas, atau perusahaan ini lagi murah-murahnya, lagi diskon. Ilmunya itu ada, nggak ngawur, ada teknik valuasinya, dan kita bisa tahu perusahaan ini apakah layak dibeli atau diinvest atau tidak. Di tanggal 29 dan 30 Juni di Jakarta 2025. Sukses untuk Anda. Link pendaftaran workshop ada di link deskripsi. Kalau Anda ingin belajar untuk level up, saya yakin Anda harus berkumpul dengan orang-orang yang luar biasa. Sukses untuk Anda dan salam hebat luar biasa.